Selamat datang di Jasuke Podcast. Jasuke jangan suka kepo, cukup kami doang yang boleh kepo. Bersama Jamal, Sueb dan Ken. Tot. Sat. apa kabar, hai pendengar Jasuke Podcast dimanapun kalian semua berada? waduh, Baik. gimana kabar kalian semua para pendengar? Waduh, sebelum pendengar nih yang disapa nih, gimana kabarnya Bapak Jamal? Bapak Ken gimana? Baik. Syukurlah. Bapak Ken? Ya puji Tuhan, alhamdulillah ya begitulah. Waduh, Iya, disambung. syukurlah. Jadi kali ini kita bakal bahas apa ini kira-kira ya? Bahas apa Ken enaknya Ken? Sepertinya bahas tongkrongan asik nih. Boleh nih Tongkrongan ya? bahas tongkrongan. Karena kemarin udah cinta kan? Cinta, Iya. cinta sudah, tongkrongan. Iya, tongkrongan ya. Tapi sebelum ke tongkrongan tuh, kenapa IG Jasuke Podcast tuh menceritakan sekali ya? Jamal, Sueb, Keju, Keju. Nggak diakuin sih Ken ya. Capek. Jamal Sueb Ken. Iya ada feed terbaru dari Jasuke Podcast di Instagram ya. Baru kemarin ya bikin ya. Iya. Baru kemarin sih. Kenapa telat banget, Bas? Bas. Bas, Bas. bas listrik. Apa? Gitar. Mas. Aduh, kenapa sih Bas sih? Kenapa telat banget, Mas, nguploadnya, Mas? Ya alhamdulillah ya karena min satu otak jadi agak sepi itu IG. Iya, setelah sekian lama Gimana ya. caranya kita mendapatkan followers gitu ya, agar orang-orang tahu gitu. Sedangkan IG-nya juga pasif gitu ya kan, sangat pasif IG-nya. Bikin snap aja seminggu sekali, Pak. Iya. Jangankan Atau seminggu sekali. Nunggu orang ngetek. ada orang yang ngetik atau kita ngupload video baru bikin snap. Kalau tidak begitu sepi. Sepi sih. Emang cobalah, tolong lah ya buat kalian yang mendengarkan, di follow lah IG Jasuke Podcast, gitu, di subscribe gitu loh. Coba kalian sambil mendengarkan ya, kalian keluar dulu dari YouTube atau Spotify kalian. Coba cari di Instagram @jasuke_podcast. Lalu kalian klik follow di sana ya. Coba kalian keluar dulu dari aplikasi, kalian ke Instagram ya. Bantu follow ya. Follow dulu itu follow. Terus balik lagi ke YouTube atau kemana ya itu subscribe juga, di follow juga. Iya gitu. Dukung. Biarkan kami mendapatkan endorse gitu. Oh enggak ya? Enggak dong. Enggak. Setidaknya dengan kalian memfollow atau subscribe itu setidaknya membuat kami semakin bersemangat lagi untuk membuat hal yang lebih baru. Iya, bagus sekali tuh bunyi background soundnya ya. Backsound. Ada becak lewat Pak, ini. Ada Beca lewat yang di tempat. Vibe-nya itu kayak tongkrongan banget gitu kan. Kayak lagi di luar nongkrong bareng teman-teman, ada bunyi entah itu sepeda, entah itu mobil ataupun kayak becak-becak kayak si Suem ini sekarang nih. Tiba-tiba ada becak kring. Baru tahu gue beca di sana tuh ada kering-keringnya ya. Ini tapi kan udah dibalut modernisasi. Jadi belnya sudah nggak kayak dulu lagi sudah. Lagi Jadi ya? baru. Wah, lewat lagi Pak. Tadi ke kanannya, sekarang ke kiri Pak. Sepertinya mencari alamat. Bisa ditakar aja gak tuh bunyi-bunyi kayak gitu tuh? Enggak ya? Wah, Oke, kita nggak copyright tapi ya. bahas tongkrongan aja ya. Gak copyright dong. Masa bunyi becak copyright? Hey. Nanti di-upload di YouTube atau Instagram copyright. Diakui itu suara becak saya, nggak mungkin dong. Di komen. Enggak, Mas kenapa masuk ke sana? Waduh. Ya, hilang ya caranya ya. Minta royalti gara-gara suara becak. Oke. Jadi gimana? Ini bahas tongkrongan ya. Tongkrongan apa sih yang mau dibahas tentang tongkrongan itu apa sebenarnya? Gue juga bingung sih. Baru kali ini ada tema yang ngebahas tongkrongan gitu.
Jadi di tongkrongan kali ini yang kita bahas Lagi adalah ya. tentang sekarang lurus Pak dia Pak. Aduh, aduh. Aduh, maaf ya yang mendengarkan kalau ke distract. Lupakan saja, kita fokus ke suara si Ken. Wah, Tiba-tiba si Ken. hmm, Aduh, gue juga jadi takut nih, notif gue juga bunyi ntar. Mochi, Emang. mochi. Waduh. Aduh. silent dulu dong. Iya ya. Jangan sampai Benar-benar gue silent bunyi dulu deh. kalau itu. Aduh. Kalau itu nggak bisa alat. Wah, itu bunyi apa Pak? Bunyi bus lewat nggak mungkin dong. Iya. Karena bus kalau lewat telolet. Nggak mungkin Wow. suaranya gitu. Udah Telolet. hilang ya sekarangnya fenomena itu ya. Kita kan mau bahas tongkrongan. Tolong dong jangan. Oh iya, Yang kenapa kok ke telolet? Jadi kita bahas tongkrongan. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita tentang tongkrongan itu, nanti kita bakal bahas tentang tongkrongan tuh positif atau negatif sih, gitu. Oke? Gimana? Oke, oke. Gimana? Ya, Jadi silakan. sebelum kita lanjut lebih dalam tentang itu, gue mau nanya nih sama Jamal atau si Ken. Eh, Kalian kalau nongkrong itu sukanya di tempat yang seperti apa sih? Yang gimana sih? Itu. Coba jelasin dulu dong. Ken, jelasin kan. eh gua dulu ya. Kalau gua sih paling suka tuh nongkrong yang vibe-nya tuh sunset banget gitu. Waduh, Sunset. sunset. Bentar. Sunset itu sore apa pagi? Sore ya? Dia sudah ngomong, masih nanya. Hei, Ya lupa sunset. Ya kan lu salah mulu emang. emang tepatnya salah. Lo Emang nanya tapi kita sunset lagi tuh, Gila. ngerokok anjing. Aduh. sunset tuh sore Pak. Sunset tuh Pak. Oh sunset sore ya. Nah Mm-mm. sunset ya anak-anak senja. Senja di sore hari gitu kan. Udah Kopi senja, kopi senja, kopi senja, asam lambung. udah asam lambung nggak kaya-kaya. Aduh, Waduh. Emang Biasanya bahaya. anak senja itu biasanya ya kayak kaya loh. kaya. Kaya Iya, banget. Kaya kreativitas. Hmm. kaya. Kaya bayar dulu eh, bayar dulu bayar dulu. Iya, gak dapat joknya Ih. anjing. Wah, Ih. Itu lain. malu Oke, gue kemarin jokes kayak gitu. Iya. oke, Ken, gimana di tempat yang Di tempat yang ya nuansa-nuansa senja gitulah. Terus kayak hmm, angin sepoi-sepoi. angin Bukan sepoi? AC ya, bukan AC. Angin sepoi-sepoi. Hmm, Terus ya di pinggir pantai. Wih, hmm, Waduh, hmm. kelas banget kan tuh. enggak kayaknya Itu rumah lu di pinggiran Masa pantai deh. Rumah lu pinggir enggak laut kan? enggak itu cuma bayangan doang. Hayalan. Kalau kalau aslinya mah nongkrongnya di ini, di Telkom, beli kopi, nyebat, hidupin tuh wifi. Beli voucher dulu ya kan di Telkom. Bang, voucher satu, Bang. Oh, Udah mainnya di tuh. corner, nongkrongnya di corner ya. Oh Aduh, iya di corner ya bener. aduh. Beli vouchernya yang unlimited ya pasti. Enggak unlimited dong. Yang Itu apa? unlimited mahal. Mahal ya. Mahasiswa Nyari banget yang ya. murah. Nyari yang 12 jam itu ada 6.000. Oke yang Hei 12 Telkom, jam. ini Udah. Telkom segera ya di endorse ya anjim. Anjir lu siapa Aduh, katanya ntar. kok kita mempromosikan ya? Saya sering ke Telkom tidak endorse emang. Nah, kalau Hmm. Jamal nih, kalau Jamal Apa? Oh, nongkrong gua ya. nongkrong. Hmm. Gua kebanyakan nongkrong tuh malam sih. Jadi tempatnya itu yang strategis. Strategis dari apa itu? Dari kalau orang-orang kan sekarang tuh nongkrong itu pasti keluar sore gitu kan, menikmati matahari terbenam alias Hmm. senja, senja-senja tai Menikmati anjing gitu kan. menikmati matahari terbenam, hari mulai malam. Aduh, tolong dong. Iya iya iya. Copyright. Oke lanjut. Wah, Iya, gue malah kayak menghindari
senja-senja gitu. Mm-mm. Jadi gue lebih ke malam gitu. Terus mencari tempat-tempat tongkrongan yang strategis untuk Mm-mm. pemandangan yang lebih indah melainkan daripada senja gitu. Pemandangan yang lebih indah daripada senja. Misal, Cewek-cewek cantik dong. Gimana uh, sih? Iya banget tuh, iya banget. Setuju, gue setuju. Berarti kan cuci Setuju mata banget. ya. di Nongkrong mata. sekalian cuci mata. Benar. Kalau Mm-mm. teman-teman kita nongkrong diajakin, tempatnya nggak bagus, pindah, pindah langsung gitu. Nggak apa-apa bayar parkir doang kan. Mm-mm. Yang penting, Yang penting ada pemandangan yang lebih bagus gitu. yang penting mata kita sehat. Iya, Waduh. itu dong. Oke. Mm-mm. Udah pasti kan kalau ada tongkrongan-tongkrongan yang mencuci mata tuh pasti kafe-kafe gitu kan, Mm-mm. yang berkelas gitu. Yang kopinya tuh nggak 15 ribuan gitu. Waduh, emang berkelas banget. Tapi 10 ribuan. Waduh. Oh, di bawahnya ternyata Waduh. kenapa lebih murah? Karena sekarang tuh udah banyak tempat kopi. Ya, benar. Udah banyak tempat kopi. Mungkin eh, kayak persaingan bisnisnya harus rata kan. Tidak mau kalah Iya. dengan kopi-kopi yang 10 ribuan juga gitu. Aduh diserang Mm. gak nih ya gue ya. Aduh. Tapi kalau kita pikir-pikir nih kan, semakin banyak tempat ngopi ini berarti semakin meluasnya budaya nongkrong nih di anak muda zaman sekarang berarti ya. Setuju nggak? Setuju, setuju. Mm-mm. Setuju sih. Berarti berbanding lurus ya dengan bagaimana budaya nongkrong itu hampir di setiap kalangan itu pasti melakukan gitu loh. Sudah dijadikan budaya nongkrong Iya, walaupun atau bahasa kerennya itu kongko. ini kongko. Apa tuh Kongko. Kongko? Ya nggak tahu kemarin lihat di Instagram ada kongko gitu. Waduh, Kongko bareng apa sih ini? Oh ternyata nongkrong gitu. Intinya nongkrong gitu. Mm-mm. intinya ngomong Bahasa lainnya itu kongko. Bahasa geol ya. Hah? geol. Bahasa Geol. geol? Gaul, Aduh, gaul. bebek dong. Aduh, gedek. Naksnya gaul bet snitch. Aduh. Yang which is Naks literasi. mana Nix? Aduh. Itu which is literasi. Literally, hey, kan? Iya, iya. Maaf, Iya maaf, maaf. tahu, nggak tahu loh. Oke, 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 oke. Jadi kalau kan tadi di tempat yang beraromakan senja, waduh. Kalau si Jamal tadi di malam hari sekalian cuci mata. Iya. Beda dengan Sueb berarti. Kalau Sueb ini lebih Mas Web mau seneng, ditanya ya? Kirain gak mau ditanya. enggak, Sueb kan mandiri nih, jadi jawab sendirilah. Oke deh, jawab deh. Web. Aduh. Jadi kalau Sueb ini sukanya ini nongkrong di siang hari. Di jam 12 saya lewat sampai jam 4 lah, jam 4 lebih. Karena waktu itu waktu-waktu pada jam 12 lewat sampai jam 4 itu enak banget dibuat nongkrong. Karena Sueb ini nongkrongnya di samping sawah gitu, samping sawah. Bukannya panas. Pokok di tempat-tempat yang hijau-hijau gitu. Bukannya panas, Web. Kenapa? Bukannya itu panas. Enggak dong, kan ada kayak gubuk-gubuk gitu. Gubuk-gubuk. Bukan gubuk derita ya, bukan. Jadi kayak gubuk buat nongkrong gitu. Ada itu. Mm-mm. Oke, oke. Hijau ya, Ep ya. Hijau. Kalau nongkrong Terus deket sawah ada tuh, Iya. ada singkatannya tuh, Apa tuh? Apa itu? mewah, Kok mewah? Mewah. mepet sawah. Wah, Uh, mepet sawah. Oke. Jadi kalau pengen nongkrong, ayo kita nongkrong di mana? Di mewah. Oh, di tempat yang mewah gitu. Di mana? Iya. Wah, bentar. Tapi kalau Sueb nongkrong di sawah gitu siang-siang gitu bakalan ngomong nggak gitu? Di videoin gitu gak sih? Tuhan, kenapa aku? Wadaw. aduh, aduh. Enggak, saya mau meragain tapi gimana ya Pak ya? Takut kebablasan Pak. Siapa tahu kan? Karena lagi hype juga kan tuh. Di Ah, pinggir sawah itu dia pematang sawah itu. pematang sawah ya. Mm-mm. Atau di atas Kayak lagunya bukit. Surti Tejo. Aduh, Surti Tejo. Lagu ya lagu band terkenal lah.
Siapa yang nggak tahu kan? Siapa emang? Siapa Ken? Loh, kan saya tidak tahu, Pak. Masa nggak tahu? Coba search. Bentar. Siapa namanya? Lagu Surti Tejo. Lagu Surti Tejo. Heeh. Maaf, Google saya agak lemot nih, Pak. Ya, udah biar cepat aja ya. Itu lagu ya band terkenal gitu. Oh, Mm-mm. ini jamu. Jamrut, Pak. Jambrut, Salah jambrut. baca, salah mulu. Kok Oh, salah baca temponya jauh. jauh banget sih. Jamrut ke jamu. Aduh. Jadi gimana nih? Kalau Sweb nongkrong tetap di pinggir sawah ya? Nggak ke Iya, tempat kafe atau kopi-kopi misbar gitu? jarang sih kalau di tempat kafe-kafe. Apalagi di tempat yang misbar, gerimis bubar ya. Ya. Jarang banget sih. Karena lebih waktu saya nongkrong itu untuk berdiskusi di tempat yang hijau itu sangat menyenangkan, sangat membuka pikiran Oke. untuk lebih rileks gitu, untuk I- berdiskusi. Diskusi sama siapa? Rumput, sawah. Iya dong, rumput yang bergoyang. Aduh, Gitu copyright dong nadanya. lagi. Nadanya nggak kayak gitu. Copyright lagi. Santai, nadanya nggak gitu kok. Tenang. Iya, jadi Sueb lebih di tempat yang hijau. Tapi kalau ngomongin soal nongkrong ya, Hmm? ada gak sih dampak positif dan negatifnya tuh? Dampak positif dan negatif tongkrongan atau nongkrong ya. Nongkrong lah. Mm-mm. Kalau tongkrongan tuh Tempat. tempat. Kalau nongkrong adalah aktivitas. Ah. Oke. Jadi apa dampak negatifnya? Coba Mm. jelaskan, Ken. Hah? Kaget Aho ya. lo. Lagi nyebat enak ya kan. Nyedat Iya. set. Lempar. Tiba-tiba Ken, hah? Langsung. Waduh. Aduh, Why lemparan ke gitu. dalam. Why. Jadi menurut lo Ken, eh, Hmm? dampak apa yang lo dapat? Negatif kah? Positif kah? Di Ya, saat lo nongkrong gitu. Coba Swab jawab. Ken dulu dong. Oh iya. maaf Yang ditanya Ken. Ken. Iya ya Ken. Kenapa dilemparnya ke Sueb? Di awal Ken tiba-tiba Ah, gue sentil lu. Aduh, disentil gitu. mau saya jambak Bapak Jamal. Kan saya botak. Waduh, Wih. iya juga ya. Kalau gua sih nongkrong positif negatif ya. Mm-mm. Itu sebenarnya balance sih kalau gua. Ada positifnya, ada negatifnya. Kalau dari positifnya bisa bareng sama teman, ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang. Ya, anggaplah gak sendiri gitu kan, ada lawan bicara, terus kayak ngegame bareng, Mm-mm. terus kayak apa ya, berdiskusi-diskusi, ya tau lah ya kan, diskusi-diskusi pria malam hingga subuh tuh kan, dari bahas percintaan yang pastinya pembukaan dari curhat-curhat ya, itu ada di episode-episode sebelumnya sudah bahas itu ya. Mantep. Yang belum Kalau tidak mendengarkan, tahu bilah ya, yang belum mendengarkan nih, yang tiba-tiba dengerin episode lompatan di sini, coba itu balik lagi ke episode-episode sebelumnya, itu ada kita bahas ini, tapi dikit, bahasnya Mm. dikit. Nah, bahas cinta, bahas kayak kehidupan, terus bahas apa ya, konspirasi-konspirasi itu, aduh, itu sudah jam 1 jam 2 tuh udah bahas itu. Nah, jam 3 jam 4 biasa ini bahas agama. Oke, skip. Oh, Berarti Oke. berarti Bapak Ken berarti si Bapak Ken ini nongkrongnya nggak inget pulang ya? Waduh, jangankan pulang, kalau udah bareng temen itu rasanya itu pengen tidur aja gitu. Cepet Gimana sih? dong, cepet dong gitu. Sampai jam 3 sampai jam 4 loh. Kayak gini-gini app nih, orang-orang yang kayak gini tuh menurut gua nggak usah nongkrong lah gitu loh.
Waduh. Iya mal, apalagi dia pembahasannya semakin pagi semakin berat mal. Iya enggak sih? Kasihan kasihan yang eh, tempat tongkrongannya kan gitu, kayak penjualnya gitu mau tutup, wah tapi klien gue, konsumen gue masih nongkrong, masih ngobrol gitu loh. Nah, itu loh. Masalahnya di situ, Pak. Terus juga kayak Jangan-jangan kayak ngegame tuh, kan ngegame juga bisa di rumah ya, ngobrol juga masih bisa di rumah gitu, kenapa harus keluar gitu, merusak dan memadatkan jalan menurut gua gitu loh orang-orang kayak Ken gini nih sama teman-temannya. gerombolan Ken ya. Iya Waduh. gitu. Bentar. Bukannya kalau kayak gitu, kalau pas dipandang orang terlihatnya, widih, anaknya pulang malam, Apa yang lo gitu-gitu. dapat dari pulang malam anak kayak gitu? Ya sebenarnya nggak dapat apa-apa sih, cuma iya tetangga-tetangga itu kan biasanya, pulang malam gini-gini kayak ada, waduh, bahaya nih, waduh. Dipandang tuh Oh, dipandang beda gitu. kena Padahal pergaulan gak dapat bebas apa. nih gitu ya. Nah, pergaulan Hmm. bebas, main sama ini nih, main sama ini nih. Iya, Padahal, Padahal gak dapat apa-apa. Ngabisin duit, ngabisin duit, ngabisin nah, duit. ya gue sih memandang orang-orang nongkrong tuh pasti beda-beda ya perspektifnya ya. hmm, Mungkin si Ken tuh kayak ya nongkrong itu menurut dia eh, menghilangkan penat gitu kan, apa yang aktivitas apa yang dia lakukan gitu kan, nongkrong ya mm-mm. untuk senang-senang gitu. Kalau gue enggak sih gitu, gue nongkrong tuh ya kalau ada pentingnya aja gitu. Nongkrong kalau ada pentingnya gimana sih? Iya, ya gue nongkrong bukan untuk kayak ngobrol konspirasi, Oh, apalagi nongkrong buat main game mabar gitu ya, mm-mm, karena itu bisa dilakukan di rumah gitu loh. Ya gue mm-mm. nongkrong pasti kayak kalau gue lagi ada pentingnya aja gitu ya nongkrong, ayo. Wah, berarti kepentingan gue ada nih kalau gue nongkrong. Apa itu kepentingannya? Ya, cari cewek dong. Oh, nongkrong sama dengan cari cewek ya. Iya dong. Oke, heeh. Emang Nongkrong sama paling dengan cari penting. cewek. Paling Kalau penting. kalau tadi si Ken nongkrong sama dengan menghabiskan uang. Iya, Mm-mm. Kalau ini nongkrong nyari cewek. iya dong. Mantap sih. Kalau Tap- suep, nah kalau suep nih. Aduh ditanya lagi dia. Kalau Sueb nih nongkrong biasanya sama teman-teman tongkrongan tuh. Kan Sueb kan nggak cuma punya satu teman tongkrongan ya, ada beberapa gitu. Widih. Kalau bahas tentang positif negatif, ya pasti segala yang dilakukan pasti ada sisi positif dan negatifnya dong. Ada sisi baik dan buruknya. Kalau sisi baiknya ya kita bisa berdiskusi dengan teman-teman kita, membicarakan hal apapun itu seperti yang dibicarakan Ken tadi tentang ngomongin konspirasi atau yang dibicarain Jamal tadi untuk mencari cewek doang gitu. Ya memang positifnya di situ kita bisa nongkrong sambil berdiskusi tentang apapun gitu loh. Heeh, heeh. Tanpa tanpa pengaruh waktu. Karena kalau udah nongkrong tuh lupa waktu loh, bener. Pernah Sueb ini nongkrong ya dari jam 1 siang ya, pulang jam 2 siang Waduh. besok harinya. Waduh. Jadi 25 jam nongkrong, ternyata ketiduran di tempat tongkrongan karena di rumah teman. Oh, di rumah teman Berarti ya. rumah Iya, teman. di rumah teman. Kalau Kalau di warkop pasti diusir dong. Tidur saya Bukan diusir posisi. doang, kalau gue disiram. nah itu harusnya gue sepak tuh kalau gue jadi tukang warkop itu gue sepak. Pergi lo pergi. Anak orang nungguin sampai pagi malah tidur. Ayo, biar udah selesai. Dampak positif dari nongkrong tuh apa ya? Ya kalau gue ngelihatnya dampak positif dari anak-anak yang nongkrong tuh mungkin menambah wawasan kali ya. Kayak, Menambah kayak wawasan. ngobrol gitu kan mereka menceritakan tukar pikiran ya benar sih. Mm-mm. Positifnya tuh yang kayak gitulah. Tapi kalau negatifnya tuh bukannya banyak ya gitu ya. Kalau Berimbang sih antara positif Perbandingannya sama sih. negatifnya. ya ngerokok itu kan negatif kan. Loh, positif, Pak. Lo positif lo merokok. Loh,
Itu positif Kalau loh. orang yang nggak ngerokok dari kecil, pas nongkrong sama teman-temannya tiba-tiba ngerokok, bukannya itu jadi negatif? Lah. Waduh, berarti Bapak ini belum paham. Kenapa? Orang orang yang tidak merokok, mereka kan selalu apa ya, bilang berhentilah merokok, merokok membunuhmu. Nah, biar kalian nih tidak terbunuh oleh rokok ya kan. Jadi kita para perokok tuh kayak hmm, apa ya, menghabiskan semua rokok yang ada di negara ini, khususnya di negara ini gitu kan. Biar cepat habis dan tidak ada orang yang merokok lagi gitu. Dengan cara ya satu, habisin satu-satu gitu, Pak. Oh, benar juga sih idenya. Benar juga idenya. Itu ide atau ngeles doang ya, Ken? Gak tahu gue juga. Sebenarnya itu ngeles sekaligus dapat referensi dari Cak Lontong. Waduh. Wah, boleh boleh. Tapi ngomong-ngomong merokok nih, saya mau hidupin rokok dulu sebentar ya. Oh iya, makasih loh atas informasinya ya. FYI ini for your information, Sueb sedang menghidupkan rokok. Oke, siap. Podcast kali ini temanya dan emang udah gak ada kemauan aja gitu podcast ini. Iya, udah Ya memang adalah semau-maunya emang. ya udah semua maunya aja udah kayak anjing lah gitu. FYI lagi nih, FYI lagi. Aku mau ngopi dulu ya. Wah, coba dong. Hmm. Tuh, Gila, lo ngopi kayak horny gitu ya. Loh, bukannya orang kalau ngopi gitu ya, Pak? Enggak sih. Oh enggak ya? enggak, ahnya sih enggak gitu. Itu terlalu frontal ahnya. Oh, iya. Ya gitu loh. Bisa kan kayak bisa gitu kan enggak? Iya. Udah kayak horny banget anjing. Gini loh, gini saya contohin bentar ya. Pantek gitu. Pante. Aduh. Kayak Ini lama-lama jadi podcast ASMR, Cuk. gue ngerasa ya. Gue ngerasa nih podcast tema kali ini nih kayak jelas banget anjing. Ya kan kita masih nongkrongan. Ya udah kayak nongkrong biasa aja gitu. Iya, ya benar sih. Ini kalau kayak nongkrong nggak biasa aja nongkrongnya, iya bener. Tapi Aneh banget. iya bener sih, aneh banget. Iya. Jadi Nih kalau gue nih ya, itu ngapain, Pak? Itu nyicipin sayur enggak atau apa? gitu doang. Kirain ngopi. Gue nggak ngopi gue. Lu tahu burung gereja, tahu nggak burung gereja itu yang pagi-pagi itu kan terbang-terbang. Kayak gitu bunyinya itu. Pik 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 nih. Gimana kan bunyinya kan? Bunyinya kok wah ya. Oke, bisa dilanjut. Nanti Oke. tiba-tiba duar. Semakin jauh. Ya, gitu. Jadi positifnya dari Jamal seperti itu, dan ngomongin banyakkan positif atau negatifnya. Tergantung masing-masing orang itu berada di tempat tongkrongan yang pas atau tidak gitu lah. Yang menurut gue ya, karena kan tergantung pribadi masing-masing tuh bener. Kayak Iya. orang-orang, ada teman gue yang nongkrong karena dia kumpul sama komunitas gitu kan, ngomongin Benar. project. Ada yang nongkrong untuk kerjaan doang gitu loh. Ngomongin nanti presentasi kerjaannya gimana besok gitu-gitu kan. Ada juga yang nongkrong ya bocil-bocil gitu kayak Ken gitu. Main game. Kenapa gua jadi bocil? Nongkrong main game gitu kan ya. Nongkrong main game, tiba-tiba nongkrong main slot. Iya. Udah slot gawe Tuhan dia sedang berjudi. Copyright. Jadi pusing ya.
Tapi gini, Ken dan Jamal, ya menyambung tadi lebih banyak positif atau negatifnya kan tergantung masing-masing orang, pribadi masing-masing gitu. Heeh. Nah, tapi kan ketika orang itu bisa memfilter tempat tongkrongannya itu seperti ini, wah gue ini harus gini loh gitu. Kalau tongkrongannya seperti ini, wah gue harus gini loh gitu. Jadi kita harus pintar juga, pintar-pintar dalam memfilter diri di dalam tongkrongan gitu loh. Biar kita nggak terhasut ke arah yang eh tidak baik misal gitu. Misal ya kan. Kayak si yang tadi tanya ke Ken, kalau ada teman tongkrongan lu yang dari kecil tidak ngerokok, kemudian di tempat tongkrongan lu ngerokok, itu gimana gitu. Jadi ya tergantung diri masing-masing sih gitu. Tapi kan biasanya kalau di tongkrongan itu lo punya teman yang bangsat ya, yang kayak masa lo nggak ngerokok, nggak asik banget sih. Ada seperti itu. Kayaknya orang-orang yang kayak gitu harus dimusnahin deh. Kayak Ken nih, kayak ini orang-orangnya seperti itu sepertinya sih. Iya, bubarin aja tongkrongan lo. Iya, kalau gua gak gitu. Kalau gua ya kalau nyebat palingan mau nggak. Kalau enggak gitu, oh ya udah, berarti gak ngurang tuh punya gua. Oh, alhamdulillahnya gitu ya. Bersyukur. Pelit dalam ketidakmauan orang ya. Pelitnya tersembunyi, terselubung. Oke. Iya. Pelit berarti emang. Walaupun dalam hati jangan dong, jangan diambil. Semoga dia tidak ngerokok. Semoga dia tidak ngerokok gitu. Gak usah gitu. Aduh. Gak rokok dan naik gitu ya. Iya juga sih, bener sih. Perhitungan dalam tongkrongan. Itu dampak positif atau negatif termasuk itu? Itu termasuk dampak positif kalau kita bisa memfilter diri dalam tongkrongan gitu loh. Tapi lu punya temen tongkrongan yang kayak royal banget gitu gak sih? Ada pasti tuh di setiap tongkrongan tuh ada pasti satu orang yang royal banget, pasti ada tuh. Kayak mana tuh Itu contohnya? wajib. Nah, misal ini contoh kecil nih ya, ada teman gue nih nongkrong nih di rumah teman gue nih nongkrong nih. Seumpama anak 8 nih, anak 8 nongkrong bareng nih. Tiba-tiba si satu anak ini inisiatif, gue beli keripik sama kopi ya buat mereka gitu. Royal banget nih orang gitu. Misal hal kecilnya seperti itu. Mau loyal banget ya gitu ya orang kayak Bener. kayak chicken ya. Gak berhitungan. Kalau chicken kan, anaknya berapa nih? Gue cuma bawa rokoknya 1 pak nih. Kalau dibagi anak 8, tinggal 4 nih gue gitu. Kalau kan gitu kan pikirannya kan pasti. Ini sebenarnya gue yang salah apa emang gue yang doyan disalahin sih di sini? Capek. Emang emang lu aja dipojokin mungkin ya. Capek. Jadi capek. Aduh Ken. Gitu. Tapi kalau di tongkrongan gue nggak ada sih orang-orang loyal kayak gitu. Serius? Iya. Biasanya dalam satu tongkrongan tuh pasti ada satu orang yang royal banget sih biasanya gitu loh. Nggak ada di tongkrongan gue, kayak orangnya pada gengsi semua gitu. Gengsi, bentar. Gengsi. Gue belum ngerti nih, gengsi di tongkrongan tuh kayak apa? Ya orangnya nggak mau ngalah gitu. Nggak mau Orangnya. Kalau misalnya gue mau bayarin, udah gue aja gitu. Ujung-ujungnya kan ngutang. Waduh enggak ya. Aduh, nggak gitu dong. Masa biar gue bayarin, jangan gue aja. Padahal lihat dompet bangsat, ini dompet kosong anjing. Tapi yang bangsat itu adalah ketika kita nongkrong di kafe nih. Ya, kita nongkrong di kafe. Terus tiba-tiba karena sudah habis makanannya, ada nih tiba-tiba 2 boncengan nih misal. Mereka tuh pamit, gue pulang dulu ya gitu. Gue udah di WA nih sama orang tua misal gitu. Bangsat bu, mereka tidak bayar. Bangsat sekali. Kabur. Iya. Loh, positive thinking. Mungkin orang-orang kayak mereka tuh bukan kabur, mungkin
lupa, jadi bayarin dulu uangnya nanti gitu. Tapi gue Ntar pernah sih kayak gitu. Oh, iya. iya berulang kali kan enak dibayarin. Jadi gue pernah juga kayak gitu tuh. Tapi gue bukan langsung pulang, gue ke toilet. Jadi gue Terus, ke toilet, gue ya buang air kecil gitu ya. BAK, heeh. buang air kecil. Waduh, singkat rupanya. Oke. Oke. Oh, FBI. apa? FBI apa kembali apa tadi? F FYI. Ya FY itu. FYI FYI. Ya itu. FYI. Aduh. BAK adalah buang air kecil. Oke, lanjut. Iya, jadi karena gue kan tidak tidak menyuruh untuk membayarin ya gitu, Mhm. membayarkan gitu. Tapi kan karena gue kebelet, ya ujungnya dibayarin. Gue bilang, oh punya gue udah dibayarin, udah. Oh makasih. Rupanya dia nagih. Oh, Terus gue bilang, lah kan gue jadi nggak minta bayarin. Iya, ya udah dong, kenapa harus nagih gue gituin. Terus siapa lo bayarin gue gitu loh. gara-gara bayarin doang tuh. Pecah itu besok yakin gue. Ah, Langsung nggak sama ini lagi ya gitu. langsung pecah kongsi tuh tongkrongan gue. Waduh, circle satu awalnya satu circle Tiba-tiba tiba-tiba pecah jadi dua. ada grup di dalam grup. Waduh, Itu yang gak diajak pasti digibahin. langsung gua tuh ini gini 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 pasti tuh. Wah, Pasti jadi trending topik grup. Jamal itu kemarin gue minta gue minta balikin uang gue karena dia ke toilet, terus kita udah mau pulang, ya kok nggak mau balikin duit gue ya, begitu ya, dia ngomongin gitu ya. Terus Pasti itu. padahal gue Dan berpikir logikanya salah dia gitu. iya, kalau udah diomongin gitu di grup pasti aib-aib yang lain dikeluarin juga sama teman-teman yang lain. Langsung Iya, tuh. ikut tuh. Iya, gue kemarin juga gini loh, gini-gini. Wah, Waduh, Terus panjang tuh. ada lagi tuh masa lalu ungkit semua tuh. Wah, buset, gini gini. Bentar. Ken buset. ke pengalaman? Pernah, Ken? Bukannya seperti itu seharusnya ya. Wah. Ya tongkrongan kalian ini ya, tongkrongan yang buka-buka aib ya. Iya, emang ada sih beberapa tongkrongan yang gitu kan ada beberapa tongkrongan nih, Soeb nih. Ada satu tongkrongan yang misal seperti itu ada. Kadang kita nggak dimasukin dalam grup apa gitu. Tapi di dalam satu grup lain tuh kita satu grup loh. Dalam grup ini gue doang yang gak dimasukin, wah pasti gue jadi bahan gibah tuh gitu. Kenapa Sueb berpikir seperti itu, Eb? Ya, buat apa mereka membuat grup tanpa ada saya? Iya, Padahal ada grup yang sudah ada saya. dia positif, nggak usah dipikirin juga sih sebenarnya harusnya gitu. Saya nggak mikirin, tapi kan tuduhan saya pasti terjadi. Waduh, Aduh. Tidak Sebenarnya mungkin tuh bukan itu. tuduhan sih itu. Kalau Apa? menurut gue sih emang apa ya? Emang kalau di tongkrongan kayak gitu emang wajib sih, hal yang wajib ada. hal yang wajib Mm-mm. ada ya. Wajib ada. Tapi Kadang, tapi gue nggak pernah sih punya tongkrongan yang ngomongin teman satu tongkrongannya. Tapi kalau mm-mm, ngomongin temen yang di luar tongkrongan mungkin ada gitu. Walaupun itu tidak menutup kemungkinan ya dia bakal mm-mm, ngomongin kita. Tapi gue nggak peduli juga sih gitu. mm-mm, Jadi intinya kan ada tuh kan. mm-mm. Tidak menutup kemungkinan. Oh, tidak Cuman menutup selama kemungkinan. selama ini gue tidak pernah mendapatkan itu gitu. Oke. Oh, gini. Jamal selama ini tidak pernah mendapatkan itu atau memang Jamal yang tidak tahu pernah mendapatkan itu? Hah? eh Kemungkinan besarnya tidak pernah mendapatkan itu sih, Pak Sueb ya. Oh iya. Karena Positif karena thinking. karena gini, di tongkrongan gue tuh kalau emang nggak suka, ya ngomong nggak suka dari dulu ya. Hmm. Bukan yang kayak nggak suka ngomong di belakang gitu. Jadi misalnya nih, Mm-mm. misalnya kita di satu tongkrongan tuh ya, si Ken, Jamal, Sueb, Supardi, Supaptro gitu-gitu. Itu Mm-mm. misalnya Sueb gak suka tuh sama gua. Mm-mm. Lu ngobrolin, lu gibahin gua sama Ken, sama Supapto, sama Supardi gitu. Ya kira ntar si Ken kalau nggak Supardi itu cerita ke gua.
kayak gitu. Oh, jadikan sama si siapa tadi? Cepu ya? Wah, Lu cepu kan? Wah, Enggak, parah sih gua kamu. juga kan itu Oh, contoh, contoh. Kok gue. contoh. karena pas itu pernah kejadian ya kan. Mm, Saya menjadi penengah tuh. Saya mm-mm. bilang, ya kalau nggak suka sama satu tongkrongan tinggal bilang aja, ngapain lu ngomongin di belakang gitu. Iya, Itu benar. kayak orang-orang bocil gitu, bocah-bocah SMA atau SMP gitu. Loh, Itu tapi negatifnya itu ya. Negatif banget lah itu, kayak merusak tongkrongan sih, apa ya, ngomongnya pembahasan. Keharmonisan tongkrongan ya. ah itu loh, kayak keharmonisan. nggak enak lagi nongkrong situ ujung-ujungnya kan. Mm-mm, bener sih. Karena gue setiap nongkrong juga kalau udah ngegibain orang, udah enggak deh gitu loh. Mm-mm. Kalau langsung kayak nongkrong nih ya, baru mesen nunggu, langsung ngegibah, waduh, ntar dulu deh, mending gua nyari cewek. Wah, Cuci mata dulu, cuci iya mata nyari dong. cewek. Bukan karena tongkrongan gua nggak ada yang cantik ya, para teman-teman saya di luar sana, kalian cantik kok. Cuman kan kalian Enggak, saya, ya, tolonglah. Karena enggak ada Iya, yang ngomong enggak cantik kan. iya, iya. Ken sama Sueb lo diem dari tadi, tidak pernah mengutarakan kalau teman-teman Jamal tidak cantik, tapi Jamal sendiri ya yang ngomong kalau bukan kalian tidak cantik. Wah, kenapa harus ada kata-kata seperti itu? iya, eh, kan sistem pertahanan tuh lebih baik mengklarifikasi duluan kan, Oh, dibanding disclaimer ya. dibanding salah paham gitu loh. Karena nggak Hmm. ada yang nge-DM ya kan, gila ya lu ngomong gitu ya gitu. Mantap Waduh, lu anjing. Jadi kayak gak cantik nih selama ini gitu. Enggak, yang masalah terpaksa berbicara kemarin kan, gitu-gitu loh, tiba-tiba ada yang DM aja. duh capek. Yo, kalau kayak gitu ada capek blok, langsung blok anjing apa nih? Ya karena obrolannya setiap di tongkrongan kan beda gitu, kayak Mm-mm, ada yang benar. harus dijaga juga kan, kayak misalnya, Mm-mm, ah lu ntar dibilang body shaming juga ada gitu kan, takut mm-mm. Benar lu, juga itu lu benar. kayak masa, kemarin kan kita ngomongin soal contoh-contoh, ya bukan salah sih, tapi kayak gue ngambil contoh dari teman-teman gue kan, soal Mm-mm. yang hubungannya nggak harmonis, ya masa diungkit lagi anjing. Pasti di DM lagi gue, sorry ya Mm. bapak-bapak di luar sana dan nyonya-nyonya di luar sana ya, bukannya menjelekkan, hanya bercerita biar laku aja nih podcast. Wah, parah sih emang Jamal emang. Menjual emang parah. Udah paham kok mereka. Oh, sudah paham ya. Udah. Hmm. Karena Syukurlah udah kan paham. kebanyakan di tongkrongan tuh menjual teman kan biasanya. Iya, Waduh, dan juga ada nih yang kejadian sama Sueb juga tuh gara-gara kemarin topiknya terpaksa bicara nih. Kenapa tuh? Ada juga yang nge-DM nih. Wah, kenapa hal yang kamu bicarakan kemarin kok dibawa ke konten gitu katanya. Aduh, maaf nih ya yang mendengarkan ya. Ini bukan Anda doang dong. Karena itu mirip cerita Anda, terus Anda mengklaim itu cerita Anda. Bukan. Ini Nah, sebelumnya mohon maaf nih ya. Aduh, podcast kali ini tuh klarifikasi kita ya. iya kayaknya dik. klarifikasi. Bentar, kalau kalian ada yang DM, kenapa di gue gak ada yang DM ya? Apa tongkrongan gue gak ada yang sadar diri nih? Kan tongkrongan tuh cuma dia juga ya, bahaya juga ya. Waduh, Padahal podcast kita tuh menyadarkan orang-orang yang seperti itu gitu ya kan. biar mereka Mm-mm. sadar gitu kan, sadar diri. Tongkrongan si Jamal udah ada, Sueb udah ada. Lah, tongkrongan gue gak ada yang DM-DM gitu, tersinggung pun gak ada gitu. Ini Bentar dulu. Tongkrongan lu dengerin gak podcast kita, Ken? Nah, coba deh. iya juga ya. Lu kurang promosi kali di grup tongkrongan lu mungkin. Iya. Coba lo bilangin dulu tuh sama yang megangin akun Instagram kita itu, Yasuke Podcast tuh. Di Bentar Mm-mm. lah, like lah, di repost gitu, bikin story Instagram gitu. ini yang megang Instagramnya juga capek, juga ini capek. Gak pernah di post-post apa gitu anjing. Iya. Padahal Manajemen dari manajemen Jasuke ya. iya, iya. Udah digaji.
Ada yang mau masuk manajemen Jasuke gak kalian buat pendengar? Ya siapa tahu mau kan. Mm. Bukan manajemen. GG. Iya. Untuk jadi editor, GG. editor ada editor. Oke. Editor berkelas. Jedak jeduk gak? Aduh, Jangan dong. Nanti kirim aja ya CV-nya ke email. Apa emailnya Bapak Jamal? Jasuke Cash 1 Heeh. @gmail.com. Nanti kita bayarnya dengan Doa dan terima motivasi, kasih. doa dan motivasi ya. Deng- Untuk sementara ya kan. Dengan terima kasih. Mungkin nanti dengan alhamdulillah juga ada tuh nanti kan ada Iya. tambahan. Alhamdulillah terima kasih ya gitu. Heeh. Terima kasih banyak juga pasti nanti ada kok. Cuma perpanjang kata doang. Tidak merubah. Iya. Tapi kalau dampak positif negatif tadi kita udah bahas ya soal tongkrongan, Hmm. ya anggap aja 50-50 udah pasti lah gitu. Ada negatifnya, ada positifnya. Terus eh kita tuh nongkrongnya di tempat-tempat seperti apa ya kan. Ini buat para pendengar tuh biar Meng- mengimajinasikan. Oh, Iya, agak mengimajinasikan. gagap ya tiba-tiba ya. Tiba-tiba ada Jis gagap tuh. Tiba-tiba gagap saya gara-gara ada yang DM anjing. DM kalian laku ternyata ya. Enggak masalahnya tiba-tiba langsung tahu gitu loh. Heran sih. Oh, kalau Bapak Jamal udah tahu ya, dia yang diomongin. Kalau gue gak ngomongin dia, tapi dia ngerasa diomongin. Gitu, jadi salah orang. Yang gue sindir, aduh bukan gue sindir sih, yang gue omongin nggak kerasa, dia nggak nyadar. Malah yang sindir yang lain. Iya, Sulit. gimana sih? Emang susah. Anaknya kesinggung banget. Wah, Kok gua? tersinggung. Kok gua? Udah tersinggung banget emang. Ya apalagi ya kalau bahas-bahas soal seputar tongkrongan tema kali ini tempat Udah positif negatif, Udah. jelasin. obrolannya udah. Udah. Ada gak sih hal-hal yang aneh di tongkrongan kalian gitu? Misalnya nih, Iken tadi nongkrongnya di tempat-tempat senja gitu. Ada gak sih hal-hal yang aneh gitu? Entah dari temen lo, entah dari orang lain yang di sana gitu. Kalau dari gue ya, Iya. kalau dari gue hal-hal aneh tuh pasti ada sih, entah itu dari tongkrongan atau orang yang lagi nongkrong di sebelahnya gitu kan, pasti ada. Ya, Sueb, Kasian ya udah mau ngasih contoh dipatahin. gak usah, contohnya juga susah. Wah, kenapa tidak mau mencari contohnya? Ini misalnya seperti apa ini? Yang aneh gimana, Bapak Jamal? Ya yang menurut lo hal aneh gitu, konyol gitu-gitu. Ada gak gitu? Tapi ada nggak sih di tongkrongan kalian ini? Ini misalnya tongkrongan kalian ini cowok cewek nih. Ah. Tapi ada satu cowok nih yang ketika ada cewek masuk ke dalam tongkrongan nih, tiba-tiba dia tuh caper gitu loh. Seolah-olah ingin menjadi yang paling menonjol di tongkrongan tersebut. Ada nggak sih? Ada. Tongkrongan gua itu. Aduh, Itu apa nih ya bapak yang di luar sana? Aduh, anjing. itu ngeselin banget, sumpah itu ngeselin banget. Gue kesel sama orang-orang seperti itu. Nggak tahu kenapa ya. Ya gue kesel aja gitu. Ketika misalnya ada cewek satu datang, set ke tongkrongan. Tiba-tiba dia, wih anu gitu-gitu. Dan gue pernah berantem loh soal itu. Oh iya. Iya. Aduh, panjang ya podcastnya ya. Waduh, mengulik Jamal juga nih kayaknya nih. Oke, Jamal, yuk bisa DM kedua. Oke. Anjing. Kayak gue malah kayak aneh gitu. Ketika ada cewek masuk, terus ada teman gue cowok charper gitu ya. Charper. Cewek yang ke tongkrongan gua yang ceweknya baru masuk gitu kan. Anak baru lah gitu. Anak baru lah. Tapi anak baru itu malah charpernya ke cowok lain, bukan ke teman gua itu yang charper gitu. Terus ribut. Waduh. Oh, cinta segitiga. Oh, bukan cinta segitiga sih. Suka segitiga.
Iya mungkin gitu ya. Misalnya kita bertiga nih ya. Tiba-tiba Mm-mm. datang satu cewek nih gitu. Sebut saja Mm-mm. dia Melati gitu. Habis Melati ini masuk, Melati Mm-mm. ini pengen deket sama si Ken. Mm-mm. Rupanya Sueb suka sama Melati gitu. Mm-mm. Ya si Ken curhat ke gua gitu. Oke. Melati ini suka. Nah tapi lo ini nggak tahu kalau si Melati ini suka sama si Ken gitu loh. Ribet lah, Oke. aneh. Makanya gue paling nggak suka tuh kalau tongkrongan tuh udah curhat soal cinta-cintaan sesama temen gitu. Mm-mm. Ya dimana malah gua yang jadi pacarnya. Waduh. Oh, ternyata Waduh, toh. tiba-tiba penengah maju. Emang zaman sekarang masalah percintaan Enggak. Bisa merusak hati-hati. Ini pertemanan. klarifikasi dulu ya. Bukan Mm. bukan itu maksudnya anjing lah. Gimana sih orang klarifikasi sendiri, nggak sendiri dia. Iya, maksudnya gua pernah kayak eh, suka sama sesama teman di tongkrongan, tapi bukan masalah Oh, kasus yang melati ini ya gitu loh. bukan. Kan kayak memendam rasa lama gitu di tongkrongan sama temen cewek gitu ya. Oke, Tuh terus. mana dia masih di tongkrongan gua lagi, kapan dia pergi nih mantan? Waduh, enggak ya. Waduh, Mantan, mantan. mantan. Oke, mantan. Aneh nih obrolan tiba-tiba jadi kecurhat anjing. Nggak apa-apa, nggak apa. Nggak apa, kan ini masih di sekitar tongkrongan sih. Ya gitu lah. Ya, makanya gue bilang kalau gue nongkrong, ya gue ngomong seperlunya aja gitu. Kalau ngomong secukupnya aja ya. Karena ada mantan. Iya, Mantan mengganggu suasana tongkrongan. Aduh, mantan, mantan. ya, yang paling bikin kesel ya, Mm-mm. bukan guanya yang kesel, tapi kayak iya gue kesel ketika si mantannya bilang gak enak gitu. Mm-mm. Gak enaknya tuh ketika dia bawa cowoknya. Ya gue sih biasa aja gitu ya. Tapi kenapa itu jadi alasan buat dia nggak nongkrong gitu loh. Bukannya lebih bagus kayak gitu ya? Ya gak apa-apa, gak enak terus Iya gitu. dan gue sih nggak masalah kalau dia nggak ngasih tahu ke pacarnya kalau gue ini mantan dia, nggak masalah gue juga gitu loh. Oh, berarti Bapak Jamal tidak ada suatu kebanggaan dianggap mantan oleh dia ya? Nggak, setiap gue pacaran gue juga nggak terlalu bangga punya pacar sih gitu dan punya mantan gitu. Hmm. Udah, jangan terlalu dalam kalau membahas tentang cinta. Terlalu tersinggung. Oke, jadi itu. Iya, emang kalau orang ada di satu tongkrongan itu ada salah satu Hal orang yang konyol kayak gitu caper tuh itu. menurut gue Ngeselin kayak emang sih. iya, menurut gue kayak hal-hal konyol kayak gitu tuh pasti ada lah. Nah, ada lagi di tongkrongan gue teman ya, Hmm. gue tuh nggak tahu ya dia tuh punya penyakit tremor atau enggak. Cuman cuman setiap nggak tahu kenapa kebiasaan dia tuh menjatuhkan gelas. Menjatuhkan gelas. Ih, gue tuh nggak tahu entah kayak kesenggol. Itu setiap nongkrong loh dia itu. Jadi kayak minuman baru mesen ya, baru minum dua dua sedot gitu. Kan pakai pipet kan. Ah, Hmm. Set disedot dua sedotan terus ngobrol-ngobrol. Ntar selang berapa menit jatuh gitu. Dan akhirnya tuh kayak udah kebiasaan dan setiap nongkrong selalu ditegur. Awas tuh jatuh. Gitu loh. Terus gue setiap nongkrong tuh masih ketawa loh kalau ada yang negur dia. Aneh ya nih. Mungkin itu ya caper apa salting gitu apa gimana sih? Enggak. Aduh kalau gue bilang orangnya biasa aja juga gak enak juga ya. Takut di DM beneran ini. Enggak caper sih. Mungkin kalau gue melihatnya kayak emang kebiasaan aja gitu. Kebiasaan dia kayak menjatuhkan barang. Ada gak sih penyakitnya? Gue nggak tahu ya. Buat para pendengar mungkin ada penyakitnya, coba ya di komen. coba dicari sih emang. Kebiasaan menjatuh ke barang itu kebiasaan seperti apa? Atau jatuh maniak? Nggak tahu sih. Waduh, Hmm, atau Jako gak tuh? Jatuh fobia nggak ada ya. Kalau jatuh fobia kan dia takut pada hal yang jatuh. Dia tidak kan suka. Iya sih.
aneh. Menurut gue tuh hal-hal aneh gitu, kayak ada aja yang kesenggol gitu. Entah HP temen dia yang di sampingnya lagi main HP kesenggol, entah ya, Oh, ledor gitu kayak orang ya, gue juga nggak. ini kan ini gue searching nih ya. Ah, Itu namanya sindrom carpal tunnel. Namanya waduh, sindrom karpat. Sindrom apa? Sindrom sindrom kapal. carpal tunnel. Oh, ribet. Langsung aja. Sindrom kapal ya. Sindrom carpal tunnel. Oke. Mm-mm. Iya, iya, gue sih nggak masalah ya. Cuma kayak udah jadi bahan lucu aja gitu di tongkrongan gue. Hmm. Memang, memang hal-hal yang memalukan di suatu tongkrongan ya. Jika kita terbiasa untuk mendapatkan hal itu, lama kelamaan itu bakal menjadi sebuah bahan lawakan atau bahan tertawaan loh gitu. Misal nih, kita udah terbiasa tercaci maki nih. Lama-lama caci makian itu bakal jadi hal yang biasa aja gitu. Ah, Dan bahkan kita ketawain gitu lah. iya, iya benar. Mm-mm. Tapi menurut gua ya, apakah kalian setiap nongkrong tuh, plus sama Sueb sama Ken ini setiap nongkrong pernah melakukan hal konyol juga gak gitu? Waduh, kalau gue sih enggak sih. Wah iya, iya sih lo kan main MOBA ya, main game tuh Iya ada dong. ya. Mm. Gamers ganteng idaman. Is, ya, Waduh, jangan oke dilanjut, jangan diterusin. jangan diterusin. Copyright. Kalau Sueb, kalau Sueb, Kalau gue sih, gue kan orangnya tuh suka ngereceh gitu loh. Suka ah, ngelawak orangnya. Jadi gue tuh melakukan hal-hal yang tidak terfikirkan oleh teman-teman gue di tongkrongan gitu loh. ketawa gak teman-teman lo? Teman-teman gue ketawa. Misalnya ya, pernah gue di suatu masa, aduh, di suatu Di masa. suatu waktu. Di suatu senja, di Duh, musim udah dong, jangan diterusin. Aduh. lanjut, lanjut, lanjut. Pernah gue di suatu malam ya, ada tali rafia tuh. Nongkrong di pinggir jalan ini. Waktu itu Ah, nongkrong di pinggir jalan tuh. Ada tali rafia, kok ada tali rafia gitu. Enaknya diapain gitu ya. Jadi gue ikat nih, lutut gue, dua-duanya gue ikat nih, gue rapetin. oke. Tahu nggak sih? Bisa bayangin nggak? Lutut keduanya gue rapetin nih, gue ikat kaki gue Heeh. di lutut dengan tali rafia, dan gue jalan di pinggir jalan diliatin orang-orang. Bayangin ketawa nggak sih? Ya, Enggak sih, teman-teman. malu sih gue jadi teman. Iya, iya. Sebagai teman-teman gue malu sih, gue yakin itu. Tapi Kok gue, gua kok Kenapa? gua traveling ya? Kayak keinget satu genre gitu loh. Ah, Genre apa ya namanya itu? BDMS di tali-tali gitu. Oke, skip. oke, Bisa jangan dilanjut. dilanjutin itu. Oke, dasar jangan. full. Aduh. Jadi gitu, gue senang melakukan hal yang tidak terfikirkan oleh teman-teman tongkrongan. Hal-hal tolol yang membuat tongkrongan tuh semakin hidup dengan tertawa gitu loh. Gue Ah, suka melakukan hal itu gitu. gue kalau gue yang selalu diketawain tuh ketika gue, nah ini nih, ini kan kata gue kalau nongkrong tuh mencuci mata ya, Hmm. Hmm. mencari cewek-cewek cantik gitu ya. Oke, Jadi Cecan. itu, jadi itu adalah ada nih ya, ada sebuah teori dari gue sendiri ketika nongkrong entah dari seberangan tongkrongan kita lagi ngumpul di tempat duduknya, atau di belakang kita atau samping kanan kiri ada cewek sama cowok gitu yang pacaran. Dengerin gak sih? Ya dengerin dong. Dengerin, dengerin. Nggak kayak Oh, tongkrongan antum. Mungkin tongkrongan antum, antum berbicara. Ada yang dengerin, ada yang sibuk sendiri dengan chatnya. Kalau ini enggak, pasti didengerin dong. udah gaplak lu lama-lama. Hmm. Gila serius banget ya dengerin cerita gue ya, anjing. Kayaknya seru nih dari awal kan udah. Nah ini gitu. Jadi serius banget nih kayaknya. Iya, jadi gue punya teori gitu ya. Heeh. Ini kadang-kadang eh, sukses gitu teori ya. Jadi gue pernah Oke. nongkrong, jadi gue pernah nongkrong tuh ya. Eh, Mm-mm. Ibaratnya gue ngambil eh, tempat duduk di tengah. Ini Oke. ada 9 meja lah, Mm-mm. tiga 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 gitu, 3 baris atas, 3 baris bawah gitu kan. Eh,
kanan kiri. Ya anggap aja persegi lah gitu. Gue tengah-tengahnya. Ada di sebelah kanan gue orang lagi pacaran, cewek cowok. Mm-mm. Cowok-cowok dong. Oke, skip. Jauh. Jadi jadi ketika si cewek ini memperhatikan tempat duduk dan meja yang gue tongkrong sama teman-teman gue Hah. melihat ke arah si cewek itu. Nah, apa yang gue lakuin coba? Bentar, tebak dulu nih. Oke, tebak dulu. Yang dilakuin Jamal kalau kayak gitu pasti ngelihat terus kode-kodean, habis itu sama lagi pikirannya. habis disamperin minta nomor WA atau mungkin IG chat-chatan gitu Adanya gue mungkin. berantem dong sama cowoknya yang di situ aja. Waduh, loh kok berantem kan cuma sekedar temen dulu, kalau nyaman ya ganti cowok Ya, lah orang nggak gitu. kenal, ada orang Oh. pacaran nggak kenal Mm-mm. di samping tempat duduk gua sama teman-teman gua di sebelah Mm-mm. kanannya ada sepasang kekasih nih gitu loh. Mm-mm. Terus si cewek ini memperhatikan tongkrongan gua yang di tengah-tengah ini mejanya gitu loh. Karena rame dan heboh mungkin ya diperhatiin gitu. Ada waktunya gue melihat, dia melihat gitu. Jadi yang gue lakuin adalah gue membelakangi si cewek itu, terus gue buka Instagram gue, rupanya di follow. Waduh, Oke, ide bagus, ide menarik. Oke, gue catat nih loh. Aduh, itu kadang berjalan sukses sih gitu loh. Keren sih gitu loh. Itu gue dapat dari saudara gue, anjing tuh saudara gue tuh. Beda dengan gue berarti. Gue juga ada jurus atau trik gitu nih. Ah, Ketika pengen kenalan dengan cewek nih, waktu gue nongkrong. Tapi dia beda tongkrongan sama teman-temannya gitu. terus Yang gue lakuin adalah nyamperin dia dan bilang, lu dulu SMA ini ya? Lu adik kelas gue kan gitu. Padahal bukan loh, gue nggak tahu dia siapa. Dan dia mikir. Dari situlah gue kenal sama cewek tersebut gitu lah. Gitu cara gue dulu mah. tapi lu dari mana tahu kalau dia di SM? Nggak tahu, gue nggak tahu. Terus Dia pun juga bingung. ya harusnya kalau dia pinter kan dia bilang ya, lah gue bukannya SMA ini, lu siapa gitu loh. Nah itu dari situ kan ada percakapan tuh. Percakapan tersebut dimulai dari percakapan itu bisa panjang tuh. Mencari topik-topik baru. Gitu kalau gue mah. kalau kalian kok mulus gitu ya, kalau gua kok aneh ya anjing. Gimana kalau lu emang? Kalau gua nongkrong, anggaplah nongkrong gitu kan, nongkrong di tempat yang ya kayak si Jamal ya kan. Terus ada tuh segerombolan cewek-cewek. Kebetulan di tongkrongan gue kan cowok-cowok gitu kan. Iya. Join gak tuh? Iya, makanya itu bentar dulu ini cerita. Iya, maaf. Bentar. Nah, habis itu beberapa cowok di tongkrongan gua ya, gua termasuk juga ngelirik ke cewek-cewek itulah ya kan. Ngelirik, bukannya disamperin, mereka malah apa ya, malah pindah tempat duduk anjing. Oh, Tiba-tiba ada yang satu berdiri ngikut semua. Waduh pindah anjing. ternyata mereka prasangkanya baik juga ya. Iya. Kok baik? Firasatnya itu bagus, feelingnya itu bagus emang. Hah? Ya Kok syukurlah bagus? mereka menjauh. Iyalah, ngapain? Jauh dibanding diculik gitu kan. Iya, dia Waduh. mikirnya gitu. Ini sepertinya orang tidak baik nih, gitu mereka mikirnya tuh pasti. Disangka begal anjing. Wah. Aduh, tidak baik orang ini. Ayo kita menjauh Gue gitu. pernah diketawain juga loh sama tongkrongan gue. Ini nongkrong di kafe nih. Terus gue udah sering lah di kafe itu gitu kan. Nongkrong, ada karyawan baru, barista. Cewek, cantik ya. Ya gue godain dong. Iya, ya harus dong. Mbak, kalau enggak rugi dong. Iyalah gitu kan, cantik gitu. Ya lu tau lah barista cewek cantik, terus rambut dikuncir gitu kan, kuncir kuda gitu. Oh. Ih, manis banget kalau ya, ditarik manis tuh imut. enak tuh.
ditarik dari belakang. Aduh, lanjut Jamal, yuk. Ih, tarik dari belakang apanya sih? Gila. Rambutnya. Ini psikopat lo tarik-tarik belakang aja. Iya, lanjut aja. Ini nanti, waduh. Gak jelas. Makanya gue diem. Yuk guys. Habis itu ya gue bilang, gue samperin kan, Mbak, mesen Mbak, kata gue. Mesen. Habis itu gue bilang, Mbak karyawan baru ya? Saya baru lihat. Iya. Oh, kalau yang lama kemana? Oh, resign Kak, katanya. Oh, resign. Wah, sayang banget ya. Saya udah punya nomor WA-nya. Nomor WA Mbak ada gak? Siapa tahu saya mau mesen gue gituin kan. Kalau Bisa. gitu. Bisa, godanya gitu. Emang cara cepat mendapatkan WA. Mungkin Itu di kafe mana sih? Apa? Di kafe mana? Gue mau bilang ke mbaknya, Mbak itu modus mbak ya. Mbak harus dengerin saya mbak, itu modus. Mbak jangan percaya ya. Lo kan tahu, tadi kan gue bilang gue diketahui sama tongkrongan gue kan. Penyebabnya Iya. adalah saya ditolak mentah-mentah, anjing. waduh. Wah. Ya syukurlah lah. Terus dia bilang kan, gue bilang, Mbak, karena barista yang resign itu saya udah punya nomor WA-nya. Karena dia udah nggak sini, kayaknya saya minta nomor WA Mbak aja deh, gue gituin. Biar saya kalau mau kesini lagi mesen langsung aja gitu. Karena saya males milih menu lagi kalau dateng gitu gue. Alibinya gitu. Alibi gitu. Untung mbaknya pinter ya. Untung Mbaknya cepat sadar sih dari hipnotis itu ya kan. Dia langsung bilang, apakah kakak mau pesan apa tadi? Digituin anjing. Mengalihkan pembicaraan yang tadi ya. Langsung, oh iya Mbak yang ini. Terus gue balik, terus gue kayak ngomong gagal anjing. Terus ketawain gue nyampe tempat duduk. Malu gak? Kalau gue sih pulang sih, nggak ke sana lagi udah. Gue langsung pulang, gue geber sepeda di depan mbak itu, breng, awas lu gitu. Setiap jalan ngomongnya bangsat. Kita gue malu banget di situ tuh. Kejadian paling malu seumur hidup gue aja. Terus pada Gila. yang temen gue barista cowoknya itu Mm. goblok gitu anjing. Dikatain lagi. Wah itu ada terusannya loh. Barista cowoknya pasti ngomong, goblok, gue aja belum dapet. Waduh. Kayak sih gitu sih. Kayak goblok terus juga asu. Tai lah ya. Itu malu banget sih. Konyol. Susah kalau nongkrong cuma cuci mata. Memang. Tapi buat kalian para pendengar, kalau kalian punya cerita hal konyol-konyol di tongkrongan kalian itu, atau kalian sendiri atau teman-teman kalian sendiri, bisa lah komen ya di kolom komentar YouTube kita gitu, Jasuke Podcast gitu. Atau di sosial media kita juga bisa tuh komen tuh apa ke hal positif atau hal negatif atau hal konyol yang ada di tongkrongan kalian bisa juga kok komen di sosial media kita. Ada Instagram, ada Spotify, ada YouTube, ada apa lagi? Ada itu aja sih kayaknya. Kalau nggak email. Bisa email tuh. Yang enggak cerita atau itunya di email dong, enggak lebih dong. privasi kan? Privasi kan dia. Kak kemarin ya gitu. Nah, atau dia kan mau ceritain tentang hal-hal konyol terus kita bacain bisa kan? Buat bisa. Depannya gitu. Cerita netizen Jasuke atau cerita Jasuke lovers aja. Aduh, Jasuke lovers. Udah ada ya. Belum punya nama fans lah ya. Coba lah kalian bantu lah gitu ya. Ya nanti kita buka fansbase kok untuk di 11 kota ya. Aduh. 11 kota Jabodetabek ya. Jabodetabek. Udah ya kali ya. Udah selesai ya kayak pembahasan kita kali ini ya. Udah sih. Udah. Gitu aja. Soal tongkrongan lah, takut di DM lagi gue. Sebenarnya sih banyak banget yang pengen kita obrolin gitu. Tapi tunggu podcast selanjutnya dong tentang hal yang sama, tentang tongkrongan. Ya tentang tongkrongan kita mau apapun lah. Atau kalian juga mau ngasih ide konten ya kan? Oke, boleh. Ya, bisa mau aja bahas apa gitu. Bahas apa gitu. Atau Kak, misal nih kalian typing, kalian ngetik nih, Kak, boleh dong bahas tema tentang pertemanan, waduh gitu, boleh. toxic friendship gitu kan.
Oke, bisa tuh. Oh boleh tuh. Kak, bahas dong Kak tentang haus pengakuan gitu. Boleh tuh Ah, kalian tuh. gimana Wah, tuh? Kak, gue punya temen nih kak, apa-apa diposting gitu di story Hmm, WA, story Instagram gitu kan, di story Facebook gitu. itu Mau kan saya Pak Jamal. Itu kan saya. wah. iya maaf, 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 maaf. Terus bahas ini lagi nih. Mungkin kayak Kak bahas friend with benefit dong, gini-gini. Gila sih Ken nih ya. Wah, Kan kelas asik kan sih. emang. Dari Emang tadi kan emang. cabul anjing. BSDM, Capek. terus tarik rambutnya. Apa sih? Sekarang FWB. Emang FWB menurut lo apa, we? Buat nanti aja ya. Nanti aja. Wih, buat nanti aja Buat mungkin nanti aja. ada konten ya itulah ya. Ah, benefit gak sih sebenarnya gitu kan ya. Oke. Huh. Oke, see you next time ya. Buat kalian para pendengar jangan lupa di follow Instagram kita, di subscribe YouTube kita, kasih like lah, tolong lah ya. Nah, like-like-nya juga ya, terus Jangan di-share lupa juga komen juga. Iya, udah capek-capek buat tuh. manajemen. Oh ya, gua ada satu lagi nih. Apa tuh? Buat kalian yang sering nongkrong jangan lupa ya. Jangan lupa pakai masker, Wih, terus terus Oh, apa protokol ya. jaga protokol-protokol biar gak kena COVID gitu ya kan. buat kalian guys ya. Oke, see you next time and see you new episode. Oke, Bye-bye. bye-bye.